Hai semuanya, bertemu kembali di channel Dwi Ayu Pancarani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Berikut profil saya. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Pancarani dengan NPM A1M020061 kelas 4A, mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Jadi, pada video hari ini kita telah memasuki materi baru yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel ini. Baik teman-teman, ada pembahasan materi dalam video kali ini yaitu yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan, dan yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Oke, kita masuk yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002 yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Kemudian, menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA, SMK, MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Kedua, sasaran mutu pendidikan yang terdiri dari input, proses, dan output. Pada input meliputi kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Kemudian pada proses terdiri dari kegiatan belajar mengajar, metode, dan pengujian efektif. Kemudian terdapat organisasi atau manajemen administrasi baik hubungan masyarakat atau industri erat. Kemudian terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang aktif dan yang semarak, dan pengendalian mutu yang efektif. Terakhir, terdapat output. Di dalam output memiliki nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan yang tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan kepercayaan masyarakat tinggi. Yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Pertama, hal-hal yang diperlukan untuk sekolah menengah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas. Ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan serta memiliki visi dan misi dengan cara bersifat ambisius, ideal, rasional, bisa dicapai, bersifat menantang, memberikan nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja, membangun kekompakan atau kebersamaan, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, serat, bermakna, dan mengesankan. Kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah bentuk kecakapan hidup yang terdiri atas berakhlak mulia, yaitu beriman dan bertakwa. Kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, terampil bekerja. Keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi.
atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Kedua, memiliki keunggulan. Ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik dan mengesankan serta favorit. Keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka good governance dan implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Adapun 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu yang pertama, standar isi antara lain terdiri memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan Wiata Mandala. Kedua, melakukan pengembangan kurikulum sekolah atau KTSP termasuk silabus. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan bimbingan konseling. Keempat, menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi PSG. Kelima, menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Kemudian yang kedua, standar proses antara lain pertama, menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32 siswa. Kedua, beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu. Ketiga, menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM atau penyusunan RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran, penyelenggaraan evaluasi dan penilaian. Keempat, memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK dan melaksanakan program prakerin. Ketiga, standar kompetensi lulusan antara lain terdiri dari menyusun atau menetapkan KKM. Kedua, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar. Ketiga, mengembangkan kecakapan hidup. Keempat, mengembangkan kemampuan berkreasi berkarya, kemampuan menggali informasi, dan mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, dan percaya diri. Keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan antara lain. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan. Kedua, memenuhi kualifikasi akademik. Ketiga, memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian. Keempat, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya. Dan yang kelima, memiliki kemampuan wirausaha. Kelima, standar dan prasarana yang terdiri atas sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 meter untuk bangunan satu lantai. Kedua, memiliki ruang pembelajaran umum atau RPU, pembelajaran khusus, ruang penunjang, ruang bisnis center dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup, dan memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah dan tempat-tempat sampah. Keenam, standar pengelolaan antara lain dalam pengelolaan memiliki visi dan misi. Kedua, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan. Ketiga, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja dan menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif. Ketujuh, standar pembiayaan, yaitu sekolah memiliki investasi lahan dan gedung serta investasi lainnya, yaitu meliputi biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah, memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel, dan buku catatan, pengelolaan yang lengkap, serta pelaporan bertanggung jawab. Kedelapan, standar penilaian pendidikan yaitu terdiri atas sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes atau ulangan atau ujian sesuai standar operasional prosedur.
kedua, sekolah menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. Kemudian, alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, melaksanakan penilaian afeksi untuk menilai sikap atau akhlak dan kepribadian. Kemudian, melaksanakan program remedial, pelaksanaan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DU, DI, dan sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Oke teman-teman, jadi demikian materi yang Dwi sampaikan mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Semoga apa yang Dwi sampaikan dengan harapan teman-teman bisa dapat memahami dengan mudah dan bermanfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya ya. Dan apabila jika kalian masih ada yang kurang jelas tentang penjelasan yang disampaikan, boleh nih kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Serta jangan lupa berikan sarannya untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.